Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya tetap dalam kesehatan yang baik dan kondisi tubuh yang sehat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu. Perkenalkan, sebelumnya nama Ibu Gina Safitri. Ibu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Nah, baiklah, sebelum lanjut ke video pembelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah secara bersama-sama. Tadahkan tangannya, ayo kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah, silakan keluarkan dulu buku-buku tulis kalian beserta alat tulis kalian untuk menulis materi pembelajaran kita pada hari ini. Sudah semangat untuk pembelajaran kita pada hari ini? Pasti semuanya sudah semangat untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya kita juga bertemu dalam pembelajaran IPA. Nah, masih ingatkah kalian materi pembelajaran yang Ibu berikan sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat mengenai materi pembelajaran sebelumnya yang telah Ibu berikan? Iya, sebelumnya kita sudah belajar mengenai proses terjadinya bunyi dan sumber bunyi. Nah, jadi pada hari ini Ibu akan kembali mempelajari pelajaran yang berkaitan juga dengan bunyi. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah mengikuti kegiatan, mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik mampu 1. Menjelaskan proses terjadinya sifat bunyi dapat dipantulkan dan diserap. 2. Menyajikan laporan tentang proses terjadinya sifat bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul tersebut. Bola dipantulkan ke dinding akan mengalami pemantulan. Begitu pula dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda permukaannya keras. Berikut contoh benda yang dapat memantulkan bunyi, yaitu ada kayu, kaca, dinding, dan batu. Nah, keempat benda tersebut termasuk benda yang dapat mengeluarkan bunyi pantulan. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya. Kedua, gaung atau kerdam. 3, yaitu gema. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul yang hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi asli menjadi lebih keras. Hal ini terjadi jika jarak dinding terhadap sumber bunyi kurang dari 10 meter. Contoh, yang pertama, suara di kamar mandi terdengar lebih keras. Kedua, bunyi kereta api lebih keras ketika melewati terowongan. Yang kedua, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi, sekitar 10-15 meter. Bunyi ini sebagian datangnya bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas atau mengganggu bunyi asli. Contoh, suara yang terdapat di gedung pertunjukan seperti bioskop dan studio radio. Untuk menghindari gaung atau kedam, pada dinding gedung dilapisi bahan yang dapat meredam bunyi. Bahan yang mampu meredam dan bunyi disebut bahan akustik. Misalnya kain wol, kapas, karton,
gabus, busa, dan karet. Yang ketiga, gema. Gema terjadi ketika bunyi dapat terdengar dengan jelas seperti suara aslinya. Karena antara bunyi pantul dengan bunyi asli tidak saling mengganggu. Jarak dinding pemantul dengan sumber bunyi sangat jauh. Waktu yang digunakan untuk memantul juga lama. Ketika bunyi asli sudah selesai diucapkan, bunyi pantul masih dalam perjalanan. Akibatnya bunyi pantul terdengar lebih jelas setelah bunyi asli gema. Jadi, gema dapat terdengar di lereng-lereng gunung, gua-gua, lembah-lembah yang jaraknya jauh serta permukaannya sangat keras dan rapat. Gema digunakan untuk mengukur kedalaman jurang, gua, ataupun laut. Bunyi dapat diserap ialah benda-benda yang dapat menyerap bunyi, yaitu benda yang permukaannya lunak. Contoh benda yang dapat menyerap bunyi yaitu ada kertas, karet, spons, dan karpet. Benda-benda tersebut biasanya dipasang di dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Alhamdulillah. Nah, itu tadi sekian penjelasan materi pembelajaran yang dapat Ibu berikan kepada kalian pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan menyampaikan sedikit kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, pada hari ini kita belajar mengenai salah satu sifat bunyi, yaitu bunyi dapat dipantulkan dan diserap, yang dimana pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul tersebut. Sedangkan bunyi dapat diserap ialah benda-benda yang dapat menyerap bunyi, yaitu benda yang permukaannya lunak. Nah, ada baiknya sebelum menutup pelajaran kita membaca alhamdulillah secara bersama-sama. Tadahkan tangannya, kita baca alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih telah menonton video pembelajaran Ibu. Semoga video pembelajaran Ibu bermanfaat untuk kalian semua. Akan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.